Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Allah berikan kita berbagai macam kehidupan di dunia ini, kenikmatan-kenikmatan sebagaimana dalam hadis yang kita pernah sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dunia ini Allah kumpulkan kepada kita ketika kita mendapatkan 3 hal, yaitu keamanan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah ada makan yang dimakan di hari itu. Kata Rasulullah, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'inda kulli yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya," rawahu Tirmidzi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita selalu mendengar kalimat waktu adalah uang, waktu adalah uang. Sebenarnya kalimat ini kalau diperhatikan lebih dalam, ini sebenarnya dari orang Yahudi. Karena selalu berpikir bagaimana uang. Tapi hakikatnya orang beriman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah. Waktu adalah uang, tapi uang tadi untuk ibadah, itu boleh. Tapi kalau cuma uang adalah uang titik, ini bahaya kalimat ini. Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah orang yang menjadi hamba dinar, celakalah orang yang menjadi hamba dirham, celakalah orang yang menjadi hamba pakaian. Kalau itu saja yang dibangun, maka wajar. Kita tidak punya tujuan hidup. Akhirnya ketika sudah dapat harta banyak pun kita juga bingung, tidak ada kebahagiaan. Cuma sebatas kesenangan tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Makanya jamaah ini perlu kita luruskan kepada anak-anak cucu kita. Bagaimana semua aktivitas dia bernilai ibadah di sisi Allah. Karena kehidupan di dunia tidaklah bertahan lama. Karena kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kata para ulama, bukanlah hidup kalau ada 2 hal. Satu ada tua dan satu lagi ada mati. Kalau kita tua, harta kita pun banyak, tidak juga bisa. Karena semuanya geser kanan sakit, geser kiri sakit, telentang sakit, berdiri sakit, duduk semuanya salah. Tua, itulah tua. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita menyadarkan bahwa kehidupan di dunia tidak selamanya. Dan hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Dan waktu yang Allah berikan sangat mahal kepada kita. Bahkan kata para ulama, waktu lebih mahal daripada emas. Kalau orang mengatakan emas yang mahal, harta yang mahal, yang paling mahal adalah waktu sesungguhnya. Waktu lebih mahal daripada emas. Kalau kita tidak ada emas, kita bisa cari dan kita bisa beli. Kalau kita nggak ada harta, kita bisa cari untuk mendapatkan. Tapi kalau waktu tidak, jemaah, jangankan dia mundur, berhenti pun tidak. Waktu tidak bisa dia berhenti. Maka daripada itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyadari bahwa semua waktu-waktu yang kita lewati 1 kali 24 jam bernilai ibadah di sisi Allah. Apalagi di akhir zaman yang mana waktu begitu cepat berputar, dan terasa hari ini kaum muslimin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa takunu sanatu kasyar wa syahr kal-jum'ah wal jum'ah kal-yawm wal yawm kas-sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam. Hari ini waktu begitu cepat berputar. Tadi pagi baru, sekarang udah siang, sebentar lagi nanti maghrib, sebentar lagi nanti akan malam, tengah malam, datang lagi pagi. Akhirnya kita ada di antara kita yang wafat, meninggalkan dunia beserta isinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah demi waktu ini sangat banyak dalam Quran. Paling tidak pertama wal fajr, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wal nahar, demi waktu siang, wal asr, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam. Allah bersumpah demi waktu karena waktu sangat mulia dan waktu Bapak Ibu tidak akan bisa kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang telah lalu tidak akan bisa kembali lagi. Satu detik pun tidak bisa. Maka kaum muslimin, banyak orang yang di hari kiamat besok, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat surat 89 ayat 24 Allah katakan, yaqulu ya laitani qaddamtu
hayati. Mereka manusia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku di dunia mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Hidupku ini maksudnya apa? Yaitu di akhirat. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia sebagaimana hari ini. Di akhir zaman ini kita nih masuk di fase di mana suka pengen tahu, kata orang kepo, semuanya pengen tahu, semuanya pengen dilihat. Habis waktu dia. HP hari ini yang paling terkuat menghabiskan umur kita jemaah. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, la yushikanna ayasaba alaikum asyarru minas sama hatta yablugha al-fayafi. Qalu ya Rasulullah, wa ma al-fayafi? Qala al-ardul qafar. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Apa kata Nabi jemaah zuhur yang dimuliakan Allah? Hampir-hampir saja keburukan akan turun dari langit menimpa al-fayafi. Ketika itu para sahabat heran, apa makna dari al-fayafi? Kata Rasulullah, al-ardul qafar, yaitu padang yang tandus, tidak ada orang seolah-olah. Memang nggak ada orang di situ, tapi di situ pun orang bisa rusak kalau ada. Betapa keburukan dari langit itu kuat sekali nanti merusak apa yang ada di bumi ini. Dan para ulama menafsirkan hadis ini, yaitu hari ini internet. Hari ini kerusakan di mana-mana. Kita banyak dapat kabar aneh-aneh sekarang kaum muslimin. Ada seorang kakek yang dia menzinai cucunya, ada juga seorang ayah yang menzinai anak kandungnya, ada kakak adik, macam-macam incest. Hari ini banyak. Siapa yang membuat itu semua? HP ini. Habis waktu kita, tidak terasa. Lihat YouTube, lihat ini 2 jam, habis 2 jam, habis 3 jam, habis 4 jam, habis 5 jam. Waktu kehidupan di dunia tidak akan kembali. Dan kehidupan di dunia ini bahkan di akhir zaman makin kesini umur orang makin hari makin pendek. Karena dalam hadis yang tadi di awal kita sampaikan, sebagian ulama memahami bahwa umur umat Nabi Muhammad makin hari dia makin pendek. Makanya jamaah kita lebih gawat lagi nih, menggunakan waktu sebaik mungkin bagaimana beribadah. Jangan sampai dia sia-siakan. Makanya ada dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, sebelum itu ada seorang ulama tabi'in dia mengatakan, yaitu Imam Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Ini nasihat untuk saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya termasuk anak muda dan anak muda banyak sekali habis waktunya hari ini. Apa kata sahabat, apa kata seorang ulama Imam Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, Allah seperti hari-hari. Kalau hari berlalu, maka engkau berlalu sebagaimana hari berlalu. Hari Senin, kemarin Senin, sekarang sudah Senin lagi. Sebentar lagi Senin pula lagi. Sebentar lagi Senin lagi. Sebentar lagi. 11 bulan lagi Ramadan. Ramadan tahun lalu kita dapat. Allahu a'lam. Apakah ketemu Ramadan tahun depan? Allahu a'lam. 11 bulan itu sebentar, tidak lama. Karena di akhir zaman ini kesibukan yang luar biasa Allah buka kepada kita. Orang sibuk belum tentu kerja. Banyak orang sibuk tapi nggak kerja. Dan orang kerja dia mesti sibuk. Orang lihat HP sehari-hari, main game habis sehari waktu dia. Itu sibuk dia, sibuk main game namanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerusakan hari ini banyak terjadi. Tolong anak-anak diperhatikan. Kerusakan karena HP yang diberikan habis waktu mereka akhirnya kemana-mana. Al-faragh mafsadah, kata Imam Syafi'i. Waktu kosong itu merusak. Anak-anak kita hari ini banyak kita dapat kabar SMP aja, mohon maaf, kita ada seorang guru dia curhat karena nggak boleh mencek HP anak murid. Ada seorang guru pas mencek HP anak murid, waktu itu ternyata dia menjual dirinya kepada kawan-kawannya, anak perempuan. Bahkan ada seorang anak perempuan, kita lihat juga beritanya, bahwa dia dizinai sama 9 orang kawannya. Awalnya pengen dapat duit tapi tidak tahu orang tuanya. Bahkan ada juga di satu daerah di provinsi Sumatera Barat ini mereka buat grup gay, lesbi ada. Inilah orang tua, dia membiarkan HP kepada anaknya. HP ini semuanya, nggak cuma kita, nggak cuma orang tua, nggak cuma anak, semuanya. Maka harap diperhatikan, jangan sampai habis waktu di dunia karena lihat HP setiap hari. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bagaimana kita ini pengen tahu semua persoalan. Sebagaimana tadi kami sebutkan, kepo-kepo itu kata orang. Ada YouTuber buat videonya pun tidak bermanfaat. Habis waktu orang nonton, besok di hari kiamat dia mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya. Dibuatnya mobil-mobil mewah lah, dibuatnya di YouTube, nanti makan lah segala macam, ditonton 5 menit, 1 juta orang nonton, 5 menit 1 juta orang. Habis waktu orang,
dan waktu orang habis besok di hari kiamat dia akan diminta pertanggungjawaban gara-gara lihat video dia itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dulu para salafus saleh mereka sangat perhatian dengan waktu mereka. Ada namanya Amir bin Abdul Qais. Ketika kawannya datang kepada dia ingin bercerita, ngajak ngobrol. Ketika itu apa yang dibilang sama dia? Amsik syamsa. Kamu bisa enggak menahan matahari? Kalau kamu bisa menahan matahari, ayo kita cerita. Kalau enggak, saya enggak mau karena waktu habis. Ada juga seorang ulama Abdurrahman As-Sa'di, dia bilang ke kawan-kawannya, waktu kalian ini banyak habis bercerita enggak jelas. Kalau boleh saya beli waktu kalian, saya beli waktu kalian. Tapi ternyata kan enggak bisa. Makanya juga ada dulu seorang ulama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa kata beliau? Asqalus sa'at alayya sa'an akil fiha. Waktu yang paling berat bagi saya adalah waktu di mana saya makan. Bagi dia makan itu menghabiskan waktu. Makanya ulama-ulama zaman dulu memang kalau kita perhatikan mereka tuh menganjurkan seorang ulama, satu dia harus cepat berjalan, dua dia harus cepat makan. Di antaranya sampai kayak gitu, ada 4, saya lupa 2 lagi. Jadi bagi dia makan itu satu perkara yang berat. Kenapa? Menghabiskan waktu di dunia. Karena kehidupan kita di dunia ini tidak banyak, sementara waktu semuanya sama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan. Karena di akhir zamannya, apalagi tadi kita jelaskan bahwa kehidupan kita makin hari orang hari ini umurnya makin tidak panjang. Ada kemarin anak 8 tahun udah cuci darah. Cuci darah umur 8 tahun, rupanya setiap hari dia minum pom es 5 kali di blender pos es itu. Pandang usah. Ada juga anak umur 20 tahun kemarin, dia kena kolesterol dan serangan jantung. Rupanya tiap hari dia jarang makan nasi, tiap hari makan bakso, makan yang begitu-begituan lah. Yang makan makanan yang semuanya olahan, yang sifatnya instan, mie segala macam. Akhirnya udah kena dia serangan jantung umur 20 tahun. Ada juga di Bukit Tinggi 17 tahun seorang anak kena diabetes, habis itu meninggal dia. Ada juga kemarin umur 14 tahun kena stroke. Masya Allah. Maka kaum muslimin, ini menjadi satu peringatan bahwa Bapak Ibu maksimalkan waktu bagaimana beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Fajr tadi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya dulu kehidupan di dunia saya maksimalkan untuk berbuat baik, tentu tidak akan menyesal untuk kehidupan hari ini yang saya persiapkan. Maka kaum muslimin, seorang ulama yaitu seorang sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Madimtu ala syai'in nadani ala yaumin gharabat syamsuhu naqsa fihi ajali falam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesalkan melebihi ketika aku mendapati matahari sudah tenggelam, umurku berkurang tapi amal juga tidak bertambah. Begitu mahal waktu, dan waktu lebih mahal daripada harta, dan waktu lebih mahal daripada emas. Maka maksimalkan waktu kita, jangan sampai kita sia-siakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha